observasi kali ini adalah SDN Buni Ayu 01 dan SMPN Haurwangi 3. Hal pertama yang dilakukan adalah membuat surat izin dan mempersiapkan masker. Observasi pertama dilakukan di SDN Buni Ayu 01. Kita mulai ya Pak wawancaranya. Ya, siap. Pertama, Bapak namanya siapa? Dede Kusnadi. Dede Kusnadi. Bapak ngajar kelas berapa sekarang? Saya ngajar di kelas genap, Bapak. Kelas 6. Ya. Kelas 6. Langsung ke pertanyaan ya. Boleh. Yang pertama, apa media pembelajaran yang Bapak gunakan di masa pandemi COVID-19 ini? Saya ngajar di kelas genap, di kelas 6, menggunakan media ajar pertama dengan WhatsApp ya, yaitu berupa tugas-tugas yang difotokan. Kedua, Bapak mengajar dengan menjelaskan di papan tulis, kemudian divideokan, lalu di-sharekan ke anak-anak. Untuk pengumpulan tugasnya itu bagaimana Pak? Kalau yang dari WA itu? Pengumpulan tugas yang dari WA dikumpulkan setiap hari Sabtu dan Bapak periksa Sabtu Minggu, lalu Seninnya dikembalikan. Oh begitu. Baik Pak, sekarang pertanyaan yang kedua ya. Apa kesulitan yang dihadapi ketika mengajar di masa pandemi ini? Kesulitannya, pembelajaran hanya berlaku satu arah. Jadi kesulitan untuk menjelaskan materi lebih dalam. Karena mengenai WA itu kan kurang penjelasannya. Dari video pun sama gitu. Jadi si anak begitu kurang menyimak dan mengerti apa yang telah diberikan. Selanjutnya, solusi apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Solusinya tiada lain. Dalam 1 minggu Bapak berkunjung seminggu sekali pada tiap kelompok dan memberikan penjelasan yang sulit-sulitnya saja, seperti pelajaran matematika. Terima kasih Pak untuk waktunya. Nah, sekarang saya ingin sharing tentang aplikasi. Boleh. Ya, ada namanya Quizizz. Quizizz ya? Iya, berupa apa Quizizz itu? Quizizz itu berupa kayak untuk tes lagi ya, kayak ada pilihan ganda, jadi kita bisa buat tes di sana, Bapak bisa buat tes di sana gitu, soal-soal nanti sama anak yang ngerjainnya, tapi secara online, dan itu gampang diakses karena tidak menggunakan banyak memori, tapi bisa akses di web gitu Pak. Oh, dikasih alamatnya webnya. Iya, alamat webnya saja. Iya, insya Allah nanti Bapak coba itu media yang baru, insya Allah ya, saya coba. Nah, sekarang kita cari ya Pak di pencarian Quizizz. Sekarang saya sedang memberitahu Pak Dede bagaimana mengoperasikan Quizizz di website. Di akhir kegiatan, saya juga membantu beliau untuk membuat soal IPS mengenai ASEAN. Dikarenakan SMPN Haurwangi 3 libur, saya melakukan observasi kedua di rumah Ibu Sri. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ibu namanya siapa? Bu Sri Handriani. Ya, kita mulai wawancara ya Bu. Iya. Pertanyaan yang pertama, apa media pembelajaran yang Ibu gunakan di masa pandemi COVID-19 ini? Guru-guru di SMP 3 Haurwangi sekarang ini
dianjurkan menggunakan Zoom meeting kan karena nggak boleh pertemuan sama anak gitu. Jadi menggunakan Zoom meeting gitu. Operator yang selalu membuat linknya buat kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan itu menggunakan Zoom meeting itu bukan di rumah masing-masing, bukan, tapi ke sekolah. Nah, anak-anak di rumah masing-masing dengan menggunakan baju putih ya, seragam lengkap. Iya, seragam lengkap. Ya, apa kesulitan yang dihadapi ketika ibu mengajar di masa pandemi COVID-19 ini? Oh, ya itu tadi kan materinya, itu anak-anak ada yang nggak punya itu ya tadi ya nggak punya kuota atau nggak bisa masuk, nggak connect menggunakan kuota. Tapi kalau yang menggunakan wifi alhamdulillah bisa masuk semuanya. Sekarang pertanyaan yang ketiga, solusi apa yang ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Ya, gitu masuk mendaftar, ditekankan sama orang tua, Bu, kalau bisa anak-anak dibimbing untuk belajarnya. Nah, yang saya rangkum, ibu tuh ada enam solusi. Yang pertama itu kan ada arahan dari sekolah kan ya, untuk orang tua membimbing anaknya dalam belajar. Yang kedua, ibu itu mengajar dengan sistem joyful learning. Jadi kayak pembelajaran itu tidak harus memberatkan siswa, tapi secara yang menyenangkan ya. Yang ketiga itu ibu mengedepankan tentang kebiasaan di conversation-nya, percakapan sehari-hari. Jadi agar anak tuh lebih mudah mengingat ya Bu. Iya. Karena kalau nggak itu kalau tidak ada menggunakan istilahnya gambar atau barangnya langsung, anak susah mengingatnya apa itu ya gitu. Jadi kalau ada barangnya langsung gunakan sehari-hari. Ya, terus untuk masalah kendala kuota, ibu menyarankan untuk anaknya menggunakan wifi. Iya, di tetangga. Yang terakhir, ibu kan ngasih solusi tentang memanfaatkan teknologi seperti YouTube dan Google Translate untuk membantu anak membuat kalimatnya gitu. Nah, sekarang ibu, saya mau ngasih rekomendasi aplikasi buat pembelajaran. Nah, yang pertama, ibu pernah dengar Duolingo? Iya. Pernah dengar. Dari Google juga, YouTube itu dia menganjurkan menggunakan Duolingo. Apalagi ruang guru. Ada di ruang guru pun ada. Kan ruang guru berbayar. Iya, berbayar. Sulit akses. Misalkan saya mengajukan untuk Duolingo kepada anak gitu. Soalnya kan ini bentuk aplikasinya kayak game gitu. Banyak kayak vokabularinya, terus grammarnya yang tingkat-tingkat dasar gitu, bisa pakai Duolingo. Nah, yang kedua, untuk memudahkan pemberian tugas, ada yang namanya Quizizz. Ibu pernah dengar? Iya, Quizizz. Jadi ibu bikin tugasnya itu lewat web Quizizz. Nanti ibu share linknya ke grup WA mungkin ya, ke grup WA. Nanti anak-anak bisa langsung ngisi nanti. Terus ya Bu, kalau misalkan Zoom kan berat. Kalau di kuliah mah selain Zoom ada Google Meet. Itu lebih lebih hemat gitu kalau Google Meet. Di akhir kegiatan, saya membantu membuat LKS Writing Skill untuk kelas 7. Media pembelajaran yang digunakan selama pandemi adalah WhatsApp dan Zoom Meeting. Kendala yang dialami guru selama pembelajaran di masa pandemi adalah siswa kurang bisa memahami materi pelajaran dan belajar menghabiskan banyak kuota, lalu kesulitan sinyal. Berikut ini adalah solusi yang dilakukan guru untuk mengatasi kendala tersebut.
Yang terpenting, orang tua dan guru harus bekerja sama untuk menyukseskan pembelajaran di masa pandemi. Terima kasih.